anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan bahagia. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang tempat ibadahku. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Menurut kalian, manakah tempat ibadah agama Buddha? Tepat sekali, jawabannya yang nomor 2. Nomor 2 adalah gambar dari tempat ibadah agama Buddha yang biasa kita sebut sebagai wihara. Lalu, sudah rajinkah anak-anak datang pergi beribadah ke wihara? Jika kalian masih belum rajin datang ke wihara, setelah kita mempelajari materi ini, harus lebih rajin datang ke wihara ya. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang tempat-tempat ibadah dalam agama Buddha. Dan tahukah anak-anak, ternyata tempat ibadah agama Buddha itu tidak hanya di wihara saja loh. Selain wihara, dapatkah kalian menyebutkan apa saja nama-nama tempat ibadah dalam agama Buddha? Mari kita cari tahu jawabannya bersama dengan saya Ibu Ririn Ernawati. Namo Buddhaya. Tempat beribadah umat Buddha selain wihara diantaranya kelenteng Buddha, kemudian arama, cetya, dan ada kuil Buddha. Selain sebagai tempat beribadah, tempat-tempat tersebut juga dapat digunakan sebagai pusat bimbingan mental dan membangun hubungan intern antar umat beragama. Biasanya, kelenteng ini digunakan sebagai tempat beribadah secara tradisional. Kelenteng ini merupakan tempat sembahyang bagi penganut Konfusianis, kemudian ada Taoisme, Konghucu, dan termasuk agama Buddha. Sebagai sarana puja, di dalam kelenteng itu terdapat juga patung dewa dan dewi. Sebagai satu contoh, kalian bisa lihat pada gambar berikut, ini adalah gambar dari patung Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im merupakan perwujudan dari bodhisatwa yang memiliki welas asih yang sangat luar biasa. Beliau memiliki cita-cita luhur, yaitu membantu makhluk lain terselamatkan dari penderitaan. Sementara di wihara biasanya terdapat patung Buddha dan sarana puja yang lain seperti lilin, dupa, bunga, air, maupun buah. Berikutnya adalah arama. Arama juga merupakan tempat ibadah dalam agama Buddha. Selain sebagai tempat ibadah, arama ini bisa digunakan sebagai objek wisata religi loh. Perhatikan gambar di samping. Ini merupakan gambar dari Brahma Wihara Arama yang terletak di Bali. Jadi, selain beribadah, kita bisa juga berwisata di sana. Kemudian ada cetya. Cetya ini merupakan tempat ibadah bagi umat Buddha juga yang bangunannya itu cenderung lebih kecil dan lebih sederhana daripada wihara. Di Indonesia juga terdapat kuil Buddha dan kuil Buddha ini biasanya digunakan sebagai tempat ibadah untuk teman-teman kita dari aliran Nichiren Shoshu. Nah, mungkin anak-anak bingung, kok tidak ada patung Buddhanya? Karena dalam Nichiren Shoshu mereka menghormat kepada jiwa Buddha atau yang sering disebut sebagai Daigo Honson. Anak-anak, untuk menumbuhkan semangat kita agar rajin ke wihara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Yuk ke Wihara. Yuk ke wihara.
anak-anak, itu tadi tempat-tempat beribadah dalam agama Buddha. Setelah kita mempelajari dan mengenalnya, kita harus semakin rajin mengunjungi tempat-tempat ibadah tersebut untuk melakukan doa maupun kebajikan-kebajikan lainnya. Sampai sini, sudah paham anak-anak? Jika kalian belum memahami materi ini, kalian bisa menonton kembali videonya atau membaca materinya di portal belajarbuddha.id. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis-kuisnya juga ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ibu Ririn Ernawati undur diri. Semoga kita semua sehat, bahagia pada jalan dhamma. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.